نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang keburukan takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Berarti ada keburukan takdir. Tapi jangan salah faham, yang buruk adalah makdurnya, bukan qadirnya. Yang buruk adalah manusianya yang ditakdirkan oleh Allah, si fulannya yang ditakdirkan buruk oleh Allah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis. Ini ditakdirkan buruk oleh Allah. Bukan berarti Allah berbuat keburukan. Tidak mungkin Allah berbuat keburukan. Loh, kalau begitu, itulah dalil. Enak. Kalau pakai dalil, enak. Tidak lelah, tidak capek, tidak bingung, tidak linglung. Berbeda dengan Mu'tazilah. Lelah, capek, bingung. Karena tidak cukup dengan dalil. Kan dalil sudah mengatakan bahwa Allah benar, Allah maha benar. Nggak mungkin Allah salah. Kan selesai. Dalil sudah mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Selesai. Kenapa mesti ada kata-kata Allah ada di mana-mana? Gitu ya. Maka dikatakan jalannya falasifah Mu'tazilah termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah itu melelahkan, capek, bingung, tambah sesat. Ahlus sunnah mudah memahami karena puas dengan dalil ya. Mereka tidak puas dengan dalil, sedangkan Ahlus sunnah puas. Dalil mengatakan wasyarru laisa ilaik, keburukan itu tidak mungkin ada pada dirimu ya Allah. Udah, mau Allah bikin neraka makhluk terburuk di jagat semesta alam raya, pokoknya yang paling buruk adalah neraka. Apakah dengan demikian Allah berbuat buruk? Tidak. Termasuk Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Tetap Allah tidak berbuat keburukan. Lalu beliau akhiri pembahasan ini dengan dua kesimpulan. Yang pertama, asyarrul ladzi wusifa bihil qadaru huwa syarrun bin nisbati li maqdurillah. Keburukan yang merupakan sifat dari takdir itu, takdir baik, takdir buruk, adalah makdurnya Allah. Adapun takdirnya Allah, perbuatan Allah, semuanya baik. Walaupun sekali lagi Allah menciptakan keburukan, menyesatkan, menyebarkan penyakit. Coba kalau kita yang menyebarkan penyakit, tentu kita berbuat buruk. Tapi ketika Allah menyebarkan penyakit, Allah tidak sedang berbuat buruk. Kenapa? Itulah dalil. Enak kan? Coba mereka yang tidak puas dengan dalil makin bingung. Gitu. Termasuk seperti kemarin. Satu dalil mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, satu dalil Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Kan bingung tuh. Kenapa bingung? Karena tidak puas dengan dalil. Ahlus sunnah yang puas dengan dalil, ya sudah. Emang dalilnya seperti itu? Nggak bingung, udah. Ketika kita
Salat di depan wajah kita berhadapan dengan wajah siapa? Wajah Allah. Kita jawab dengan yakin. Allah ada di mana? Allah bersemayam di atas arsy. Pernahkah Allah meninggalkan arsy-Nya? Tidak. Lah katanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, itulah dalil. Ya. Apakah dengan demikian ketika kita berada di sepertiga malam, sejam 2 jam sebelum subuh, berarti detik itu arsy Allah kosong? Jawabnya tidak. Loh kok begitu? Itulah Allah. Itulah Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, sementara arsy Allah tidak pernah kosong. Artinya Allah terus bersemayam di atas arsy. Yang kedua, anna syarra alladhi fil maqduri laisa syarran mahdhan. Keburukan yang ada di takdir Allah itu, al-maqdur, itu bukan semata-mata keburukan, bukan mutlak keburukan. Bal hadha syarru qad yantaju alaihi umurun ya khair. Tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Di balik keburukan itu ada kebaikan. Bahkan walaupun berupa penyakit, seandainya dia tidak terkena penyakit itu, maka dia akan terkena penyakit yang lebih dahsyat misalnya. Ini kan teori ini sudah disepakati oleh para atibba, para dokter. Yaqulul atibba, berkata para dokter, beliau mengatakan, membawakan kalimat ini, ba'dul amradi al-mu'ayyanati taqtulu hadhil jarathim. Sebagian penyakit itu bisa membunuh penyakit-penyakit lain yang lebih dahsyat. Bakteri, kuman dibunuh oleh penyakit tersebut. Allati fil jasad wa anta la tadri. Yang ada di jasadmu sementara engkau tidak tahu. Nah, yakinlah kita dari sini, ketika kita tertimpa keburukan, maka di balik keburukan itu ada kebaikan. Berapa banyak dari kita yang sekarang ini mengatakan, alhamdulillah waktu itu saya dipecat. Padahal dipecat kan buruk. Tapi setelah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dia merasakan kebaikan itu. Alhamdulillah waktu itu saya ketahuan. Baru korupsi 1 juta, 2 juta ketahuan, akhirnya dipecat. Coba kalau nggak ketahuan. Biasanya korupsi itu, biasanya pangkat kan makin naik tuh. Sebelum kepala bagian mungkin baru 1 juta, 2 juta. Nanti dia naik menjadi kasih kepala bagian, nambah. Akhirnya korupsi miliaran, akhirnya ketahuan. Orang se-Indonesia tahu semua, masuk penjara, kan memalukan. Ini tidak terjadi. Kenapa? Karena baru korupsi 1 juta, 2 juta sudah ketahuan, lalu dipecat. Yang tahu cuman teman-teman sekantor, nggak banyak, mungkin cuman belasan orang. Habis itu dia usaha, habis itu dia bertaubat, usahanya berhasil dan seterusnya, jadi kaya raya. Hal seperti ini, Pak. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah waktu itu saya ketahuan. Gitu ya. Waktu ketahuan lalu dipecat, dia belum bisa mengucapkan itu. Allah rahasiakan dulu. Dan itu banyak sekali. Jadi, keburukan takdir sekali lagi bukan mutlak keburukan. Ada kebaikan di balik itu. Dengan demikian, kita boleh berharap. Ketika kita pusing misalnya, ketika kita bangkrut misalnya, ketika kita terjatuh kecelakaan misalnya, dan seterusnya, kita boleh berharap ada kebaikan di balik itu, sehingga tidak ada cacian, makian, ratapan, penyesalan.
justru ada harapan. Nah, disitulah rahasia doa Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala dari musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Kan sunnah ketika kita mendapatkan musibah berdoa seperti itu. Berikanlah aku pahala atas musibah ini ya Allah, dan gantilah yang lebih baik. Siapa wanita yang pernah diajari doa ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ummu Salamah, ketika ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Ya, kita tinggalkan masalah takdir ini. Pembahasan tentang takdir kita tinggalkan. Kita masuk pembahasan berikutnya, wa qauluhu wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu. Termasuk beriman kepada Allah adalah min di sini litab'i, bukan libayanil jinsi atau libayanin nau, artinya di antara. Jadi bukan satu-satunya, di antara rukun iman kepada Allah, di antara kesempurnaan beriman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, beriman terhadap seluruh sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Yang berhak mensifati Allah siapa? Diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri. Maka sebelum turun ayat, sebelum ada wahyu, Rasul diam. Allah itu di mana? Sukanya apa? Yang dibenci oleh dia apa? Ya. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa Allah akan menggulung langit? Dengan apa Allah akan menghentikan geraman jahanam? Dan seterusnya, Rasulullah diam, tidak tahu. Setelah turun ayat, setelah turun wahyu, baru beliau tahu. Beliau imani apa adanya. Beliau contek apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ada kias, tidak ada takwil, tidak ada tafwid, tidak ada tasbih, tidak ada tamthil. Apa istilah kita ya? Telan bulat-bulat. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, dan seterusnya. Ya. Kecuali sesuatu yang memang merupakan pemahaman kaidah bahasa Arab. Ingat, Al-Quran adalah bahasa Arab. Sesuatu yang sudah menjadi keumuman pemahaman dalam bahasa Arab, ya dipakai di situ. Bukan enggak konsekuen. Begitu ini enggak boleh ditakwil, begitu ini ditakwil. Ketika Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, tidak ditakwil. Ketika Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tidak ditakwil. Ketika Allah bersemayam di atas arsy, tidak ditakwil. Tapi begitu tajri bi a'yunina, kapal Nabi Nuh berjalan dengan mata kami. Kapal Nabi Nuh berjalan dengan mata kami. Tajri bi a'yunina, kan jelas ayatnya. Ditakwil oleh kaum Salafi, Wahabi, mereka bilang. Apakah ini takwil? Bukan. Itu pemahaman bahasa Arab. Ya. Mereka menyuruh kita untuk tidak mentakwil. Jadi di kapal Nabi Nuh itu ada mata Allah di situ, nempel di perahunya, di kapalnya Nabi Nuh. Kita disuruh ngomong begitu, nggak boleh ditakwil. Bukan takwil. Kita semua tahu dan semua orang tahu, tajri bi a'yunina, kapal Nabi Nuh berjalan dengan mata kami, maksudnya diawasi oleh mata Allah. Allah melihat
tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin karam, ya, tidak mungkin terbalik, tidak mungkin yang ada di kapal itu akan hanyut dan seterusnya. Diawasi oleh Allah. Itu maksudnya. Oh, takwil dong. Takwil begitu tadi turun ke langit dunia setiap sepertiga malam tidak boleh ditakwil, bersemayam di atas arsy tidak boleh ditakwil, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya tidak boleh ditakwil. Kenapa ini takwil? Dijawab oleh Ahlussunnah, ini tidak ditakwil. Tapi itulah bahasa Arab. Orang Arab memahami seperti itu. Orang Arab biasa mengucapkan kalimat seperti itu. Apa misal ketika seorang majikan berkata kepada bawahannya, pegawainya untuk menjaga tokonya. Apa kata orang Arab? Do' ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ini biasa orang Arab mengucapkan kalimat itu. Kalau bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa lain, mungkin nggak biasa. Letakkan matamu di sini, kan nggak, ya aneh kan kalau bahasa kita. Ya, letakkan matamu di sini, aneh. Arab tidak aneh, memang begitu. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Maksudnya apa? Awasi, jaga, jangan sampai ada barang hilang, begitu. Mudah difahami. Nah, kaidah bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab itu dipakai oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji, Allah sudah menyatakan bahwa Al-Quran betul-betul bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan mubinan. Betul-betul bahasa Arab yang betul-betul Arab. Tidak tercampur oleh yang bukan Arab. Kecuali nama. Tentu ada nama-nama yang bukan Arab masuk di Al-Quran. Ya. Adapun kata-kata, apalagi kalimat, apalagi susunan kalimat, semuanya betul-betul mengikuti kaidah bahasa Arab. Ya. Nah, inilah Ahlussunnah. Selalu ada jawaban. Ketika dipojokkan oleh firqah-firqah itu, ketika para firqah itu mendatangkan syubhat, Ahlussunnah selalu ada jawaban. Dan tidak sebaliknya. Ketika Ahlussunnah itu bertanya, memojokkan hujjah para firqah, mereka tidak bisa jawab. Diam di hadapan Ahlussunnah. Dari dulu sampai hari ini, sampai akhir zaman, insya Allah akan selalu ada ulama-ulama yang dibangkitkan oleh Allah untuk menghancurkan hujjah-hujjah para firqah itu. Selalu. Dan mereka tidak sanggup menghadapi hujjahnya Ahlussunnah, maka akhirnya keluar dari mulut mereka apa? Cacian, makian, hujatan, dan seterusnya. Dan ucapan dusta. Kalau antum tahu kedustaan mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, luar biasa. Kedustaan mereka terhadap Syekh Albani, kedustaan mereka, fitnah mereka terhadap Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, luar biasa. Fi kitabihi, di mana Allah mensifati tentang dirinya, aku begini, aku begini, aku begini. Di mana? Fi kitabihi, di Al-Quran. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis tentunya. Jadi sama tentang bersemayam, tentang kedua tangan, ada di ayat. Tentang wajah, menghadapkan wajah orang yang sedang salat, ada di hadis. Tentang membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, ada di hadis. Pisah-pisah? Enggak, sama.
meyakini tentang jari Allah, tentang wajah Allah, dengan bersemayamnya Allah di atas arsy sama. Karena Al-Quran wahyu, hadis juga wahyu. Apa yang membedakan? Sama dalam hal isi. Perbedaan hanya masalah apa dulu? Perbedaan antara ayat dengan hadis hanya masalah lafaz. Lafaznya saja. Lafaz Al-Quran mengandung mukjizat. Lafaz hadis tidak mengandung mukjizat. Lafaz Al-Quran betul-betul itulah yang diucapkan oleh Allah. Lafaz hadis maknanya saja. Jadi istilah kita redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat Al-Quran redaksinya betul-betul dari Allah, maka tidak boleh dirubah sedikit saja. Adapun hadis boleh. Lihat aja antara Bukhari dengan Muslim, dengan Abu Daud, dengan Nasa'i, dengan Tirmidzi, hadisnya sama, maksudnya sama, kalimatnya agak berbeda. Ya, maka sering dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil Bukhari wal lafdhu lil Muslim. Tapi lafadznya ini milik Bukhari, lafadz yang ini milik Muslim. Lafadznya beda. Bolehkah? Boleh. Maka sering kita bahas bahwa setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadis bukan? Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadis bukan? Hadis. Itu sabda Nabi, hadis kan? Tidak boleh disiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Ini hadis bukan? Hadis. Sabda Nabi SAW. Ya. Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Hadis bukan? Hadis. Sabda Nabi SAW. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran bukan? Bukan. Ya. Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ya bukan ayat Al-Quran lagi, terjemahannya gitu. Bolehkah menterjemahkan? Ya boleh. Ketika diterjemahkan, ya sudah bukan Al-Quran lagi, sudah bukan ayat Al-Quran lagi, sudah tidak mengandung mukjizat lagi, dan sudah tidak berpahala lagi membacanya. Mendapatkan pahala membacanya itu aslinya, asli firman Allah yang didengar oleh Jibril itu, yang disampaikan kepada Nabi SAW. Kalau sudah terjemahan, ya nggak ada pahalanya, nggak ada mukjizatnya. Pahalanya ya ilmunya, kebaikannya ya ilmu. Paham ya? Wal imanu billah yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Beriman kepada Allah harus meliputi 4 perkara. Saya rasa kita tidak mendapatkan pelajaran ini di SD dulu, SMP, SMA, kan pelajaran agama ada kan? Akidah ya, tauhid ya kan ada. Bahkan termasuk yang di madrasah, sanawiyah, aliyah. Pokoknya beriman pada Allah, titik. Ini kejelian beliau, kedalaman ilmu beliau, luasnya cara pandang beliau, karena mengetahui seluruh dalil, sehingga beliau mengatakan beriman kepada Allah itu harus meliputi 4 hal, 4 perkara.
atau bisa dikatakan rukun. Kan nggak boleh jadi 3, apalagi 2, apalagi 1. Nggak sah. Nggak sah. Ya. Harus 4-4-nya. Apa 4 itu? Yang pertama, al-imanu biwujudihi, beriman dengan wujud Allah, adanya Allah. Wujud itu ada, ya. Wujud bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia agak bergeser. Dalam bahasa Arab artinya ada. Wujud dalam bahasa Indonesia bukan ada, tapi nampak, kelihatan, kan? Mana wujudnya, mana? Si itu ada wujudnya mana? Nah, wujud itu kan nampak. Maka kalau dikatakan Allah berwujud, oh, tak siapa berwujud? Orang nggak kelihatan. Nah, karena pakai kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wujud itu kan nampak, ya. Padahal maksudnya kan ada. Kita harus lebih teliti. Nah, banyak sekali bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah masuk ke dalam bahasa Indonesia bergeser, menyimpang, atau berkurang. Sering kita bahas. Nah, maksud beriman dengan wujudnya Allah, maksudnya beriman kalau Allah itu ada. Ini syarat mutlak tentu. Yang pertama, Allah itu ada. Sampai di sini, siapa yang benar? Siapa yang sama dengan kaum muslimin, dengan Rasul dan para sahabat? Sampai di sini. Yang pertama ini, siapa? Masih ingat? Iya, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab sampai di sini lulus. Benar. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab meyakini kalau Allah itu ada? Yakin betul. Yakin betul. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab bersumpah, wallahi, demi Allah, ya, demi Allah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah itu ada. Bahkan lebih dari itu, mereka mencintai Allah, mereka memuliakan Allah, menghormati Allah, bahkan menyembah Allah. Tapi caranya salah. Maka orang yang menyepelekan cara, berarti dia telah membenarkan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, oh, itu kan cuma cara. Tujuannya kan sama-sama Allah, caranya doang yang beda. Gitu. Cuman masalah cara. Nggak bisa. Ya, cara adalah sangat penting. Kalau cara tidak penting, berarti Allah tentu menerima keimanan Abu Jahal, Abu Lahab. Karena sekali lagi, Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tapi caranya salah, maka ditolak. Ada yang pertama, al-imanu biwujudihi. Yang kedua, al-imanu biinfiradihi birrububiyah. Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai sifat rububiyah, yang menciptakan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki, yang mengatur jagat raya alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, terus. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab masih benar apa sudah salah? Masih benar. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab masih benar. Dan Al-Quran menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang membagi rizki? Siapa yang menghidupkan, mematikan? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Berarti sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab masih benar. Meyakini Allah itu ada, dan meyakini Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, menghancurkan, dan seterusnya. Yang ketiga,
wal imanu bil uluhiyati. Nah, di sini yang Abu Jahal sudah salah, sudah tidak lulus lagi, sudah keliru. Apa? Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, diibadai, diminta, diharapkan, dan seterusnya. Istilahnya tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah. Apa yang gampang dulu? Rububiyah dari atas ke bawah. Kalau uluhiyah dari bawah ke atas. Rububiyah dari atas ke bawah, dari Allah ke makhluknya. Seluruh makhluk Allah ada di bawah Allah. Dari Allah ke makhluknya apa tadi? Menciptakan, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan, memberikan rizki, dan seterusnya. Adapun uluhiyah dari bawah ke atas, dari makhluknya kepada Allah. Apa tadi? Menyembah, memohon, berdoa, berharap, memberikan persembahan-persembahan, ya. Ketaatan-ketaatan dipersembahkan. Kambing, sapi, unta, emas, perak dipersembahkan untuk Allah. Tapi ada caranya. Kambing, sapi, unta disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kan dipersembahkan kepada Allah. Artinya karena taat kepada Allah. Adapun dagingnya ya dibagi kepada fakir miskin. Kecuali ketika tidak ada fakir miskin, masih sedikit manusia, tetap dipersembahkan kepada Allah. Dagingnya ditaruh di situ. Nunggu nanti akan disambar, akan diangkat. Gitu ya. Kedua anak Adam. Karena memang nggak ada fakir miskin. Setelah ada fakir miskin, khusus umat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada fakir miskin. Tapi itu bukan tujuan utama. Kalau tujuan utama, ngapain nunggu 10 Dzulhijjah? Bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, fakir miskin kita kasih daging kambing, daging sapi, mau nggak kira-kira? Ya mau. Maaf ya, ini kan belum 10 Dzulhijjah, kami nggak terima. Nggak begitu, pasti mereka terima. Kalau tujuan utama adalah untuk bagi daging kepada fakir miskin, ya ngapain nunggu 10 Dzulhijjah? Jadi tujuan utama adalah taat kepada Allah. Allah memerintahkan di tanggal 10 Dzulhijjah dan harus setelah sholat Id. Ketika disembelih sebelum sholat Id, walaupun itu sudah masuk 10 Dzulhijjah, tidak sah. Allah nggak terima. Padahal cuma beda beberapa menit. Ya. Ada seorang sahabat kan lapor kepada Nabi, ya, aku tadi menyembelih sebelum sholat Id, ya Rasul. Kata Nabi, ulang, karena memang tidak sah. Ya. Sebagian ulama mengatakan dari ucapan Nabi ulang menunjukkan bahwa kurban itu wajib. Tapi dibantah oleh Syekh Albani misalnya, tidak. Nabi mengatakan ulang kalau ingin dapat pahala kurban, begitu. Ya. Termasuk fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, ikhlas, dan inhar. Apa? Sembelihlah kurban. Ini kan fi'il amr, wajib dong. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah kan wajib. Dibantah pula oleh beliau, betul. Kalau sholat ya jelas wajib ya. Li rabbika, awas, ada kata li rabbika. Nah, wanhar sama li rabbika. Betul kurban itu wajib. Wajib apa? Wajib li rabbika.
Wajib dilakukan karena untuk Allah. Untuk Allah lah, untuk Allahnya itulah yang wajib, bukan kurbannya. Ya. Walaupun khilaf banyak ulama tentang hukum kurban apakah wajib atau tidak wajib, yang rajih insyaallah tidak wajib. Kenapa beliau bersikukuh seperti itu? Karena melihat as-syaikhain, dua syekh besar umat ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar pernah dalam satu ketika beliau berdua jadi khalifah, Abu Bakar menjadi khalifah, setelah itu Umar menjadi khalifah, pernah keduanya tidak kurban. Padahal sangat mustahil Abu Bakar tidak punya sekedar kambing. Begitu pula Umar. Justru beliau berdua tidak berkurban untuk menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Maka sekali lagi, kalau antum berkurban, tujuan utamanya adalah taat kepada Allah, bukan sekedar bagi-bagi daging. Kalau sekedar bagi-bagi daging, tentu tidak perlu 10 Dzulhijjah, tidak perlu kambing itu 2 tahun, bahkan kambing yang muda 5 bulan, 6 bulan malah dagingnya empuk, kan? Malah enak dagingnya. Apakah boleh seperti itu? Kan tidak sah. Nah, yang sahabat tadi kan suruh ngulang lagi, nggak ada. Ya Rasul, yang musinnah sudah nggak ada, yang 2 tahun adanya jaza'ah 2 tahun kurang. Kata Nabi, terakhir engkau adalah umatku yang terakhir yang boleh berkurban dengan jaza'ah, kambing kurang 2 tahun. Setelah ini tidak boleh lagi ada yang berkurban dengan kambing jaza'ah umur kurang dari 2 tahun, kecuali domba. Boleh kurang dari 2 tahun, bahkan 1 tahun boleh. Kemudian satu lagi, wabil asma'i was sifat. Ini kan penjelasan panjang dari beliau. Ya. Beriman dengan wujud Allah, beriman bahwa Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat rububiyah, Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat uluhiyah, dan satu lagi, Allah lah satu-satunya yang memiliki asma was sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya, nama-nama Allah tidak boleh dipakai oleh siapapun, oleh manusia, oleh jin, oleh menjadi nama masjid, nama yayasan, nama jalan, nama ini, nama itu, tidak boleh. Hanya Allah satu-satunya yang berhak memiliki nama, yang boleh memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Selain Allah tidak boleh, haram. Itu yang dimaksud tauhid asma. Was-sifat, sama, Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat seperti itu, walaupun lafadznya sama. Allah turun, kita juga bisa turun, kan? Allah mau bolak-balikkan, kita juga bisa membolak-balikkan. Allah melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Allah marah, kita juga pernah marah. Tapi tidak mungkin ada makhluk yang bisa melihat seperti melihatnya Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa mendengar seperti pendengaran Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang hidup seperti hidupnya Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang punya tangan seperti tangan Allah. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa turun seperti turunnya Allah, dan begitu seterusnya. Dari sini terlihatlah kebatilan dan kedangkalan
ilmu mereka para firqah yang mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita manusia punya tangan. Berarti kan cetek sekali pemahaman mereka. Orang tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Ya. Kenapa enggak sekalian kalau Allah melihat sama dengan kita, kita juga melihat. Maka coret kalau Allah melihat. Berani? Allah mendengar, Allah hidup, coret. Sebab kalau Allah hidup sama dengan kita, kita juga hidup. Allah mendengar sama dengan kita, kita juga mendengar. Kenapa nggak dicoret? Mereka yang tidak konsekuen. Jadi menurut mereka Allah itu sifatnya tidak boleh sama dengan siapapun dalam hal lafaz. Ahlus sunnah meyakini betul tidak sama, tapi bukan di lafaz, tapi di hakikat. Hakikatnya tidak sama, lafaznya sama. Mendengar, melihat, punya tangan, punya telapak kaki, punya betis, turun, marah. Bahkan kan hampir semuanya sama kan. Ada yang tidak sama memang. Seperti Allah sombong, ya kan? Dan itu baik. Kita kan tidak boleh sombong. Gitu ya. Walaupun tentu banyak manusia yang sombong. Jadi secara lafaz sama, enggak masalah. Orang cuma lafadznya doang yang sama. Yang penting kan hakikatnya berbeda. Dan sepertinya Allah membukakan ya, menampakkan betapa dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini ciptaan Allah kan, kehendak Allah kan. Kita sering menyebut kaki, tangan, leher, padahal itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Kita sebut kakinya. Ya, kayaknya kaki-kakinya ini bermasalah nih. Padahal nggak ada jari, nggak ada betis, nggak ada paha, adanya terot, ball joint, ya, kan jauh sekali dengan kita. Ya, itu kita bilang kaki kan. Apakah dengan demikian kita telah menyamakan kaki mobil dengan kaki manusia? Kan tidak. Dan jauh sekali kan antara kaki manusia dengan kaki-kaki mobil kan jauh sekali. Walaupun kita semua mengatakan itu kaki. Lalu bagaimana? Begitu Allah malah disamakan. Aneh mereka. Aneh mereka. Sangat aneh. Karena Allah bisa berbuat apapun, berhak melakukan apapun. Seolah Allah nggak boleh. Allah nggak, begitu gurunya boleh. Begitu gurunya sudah mati, tapi muncul dalam sholat, membetulkan kesalahan sholat kita, begitu gurunya boleh, bisa. Begitu Allah nggak boleh, nggak bisa. Padahal mestinya Allah yang bisa berbuat apapun. Mestinya kita terima apa adanya, apa kata Allah tentang dirinya, apa kata Rasulullah tentang diri Allah, kita terima apa adanya. Kan mestinya begitu. Ini malah enggak. Ya. Begitu yang lain, yang bukan Allah, malah seolah apapun boleh. Bahkan bertemu dengan Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah, ya, naik mobil Rasulullah ada di belakangnya, ya kan? Jangan ngebut, kata Rasulullah gitu. Ini boleh, bisa. Ya. Inilah Allah menyesatkan manusia dan menampakkan kepada kita semua kesesatan manusia itu ditampakkan. Ya, artinya kalau kita tidak fanatik, kalau kita tidak ta'assub, kita bisa mengatakan dia salah, beliau keliru. Tapi karena sudah terbawa fanatik ta'assub, ya nggak mampu, nggak berani, nggak tega mengatakan beliau keliru, beliau salah, beliau bohong. Padahal kalau kita tidak fanatik, kita bisa mengatakan, oh salah beliau, oh keliru beliau, ya, oh berita yang beliau bawakan tidak benar, ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan beliau berdusta misalnya, ya kan.
Nah, ini bahayanya ta'assub. Bahayanya apa istilah kita? Fanatik buta. Maka haram bagi kita semua berfanatik buta. Boleh berfanatik hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak mungkin salah. Beliau salah berarti Allah salah. Mana mungkin Tuhan salah? Allah Rabbul Alamin tidak mungkin salah. Yakni ba'dul imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu. Sekali lagi bahwa min di atas adalah min litab'id sebagian, artinya beliau tegaskan salah satu rukun iman kepada Allah adalah mengimani apapun sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wallahu a'lam. Ya, silahkan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.